kita Kelurahan Budaya ya waktu itu. Jadi tahun 2019 itu, status dari Kelurahan Medadi itu masih Kelurahan Budaya, sekarang ini sudah Mandiri Budaya. Nah, sebagai Kelurahan Budaya tentu kami harus istilahnya melakukan berbagai kegiatan yang, melestarikan budaya begitu. Nah, salah satunya yang kami anggap patut dilestarikan adalah budaya membatik. Karena saya ingat dulu waktu kecil juga nenek saya bisa membatik, terus kemudian saya lihat yang bisa membatik itu umumnya para orang tua. Nah, terus kemudian kita terfikir untuk bagaimana kita bisa membuat satu komunitas pengrajin batik. Membicarakan tentang bagaimana gayam yang sebelumnya adalah ikon Kelurahan Medadi itu gayam, bukan batik gayam, tapi pohon gayam beserta buahnya begitu. Karena di Moyodadi ini kan banyak sekali pohon gayam dan dimanfaatkan oleh warga untuk wirausaha juga. Sehingga kemudian kami terpikir untuk melestarikan gayam juga dalam bentuk batik. Nah, mulai dari tahun 2019 itulah tercetus oke, kita akan membuat batik ikon kelurahan gitu. Jadi ini bukan person tapi kelurahan gitu, di bawah naungan tim gerak PKK untuk bagian dari pemberdayaan. Nah, kemudian karena kita sudah memberikan berbagai pelatihan, kita sudah punya komunitas pengrajin, maka kemudian kita mengibarkan bendera wirausaha sosial batik gayam waktu itu. Mengapa waktu itu disebut wirausaha sosial? Karena 100% laba dari batik gayam ini dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk program pemberdayaan. Jadi waktu itu tidak ada seorang pun dari kami kecuali pengrajin yang mendapatkan manfaat finansial dari proses batik gayam ini, dari pembuatan sekaligus kemudian penjualan begitu. Kemudian seiring berjalannya waktu karena untuk kepentingan yang lebih besar, saya menyerahkan wirausaha batik gayam ini dari penggerak PKK ke BUMDes untuk dikelola BUMDes. Menurut saya wirausaha sosial, mengapa? Karena BUMDes itu kan tidak sepenuhnya profit oriented. Jadi nomor satu dia tujuannya adalah pemberdayaan dan kemudian untuk menanggulangi pengangguran dan sebagainya. Kemudian BUMDes juga sebagian labanya harus diberikan kepada kelurahan sebagai pendapatan asli desa. Meskipun batik gayam di bawah naungan BUMDes, tetapi saya merasa ini tetap adalah wirausaha sosial dan ini merupakan simbol dari geliat UMKM di Kelurahan Medadi. Mengapa? Karena kami sebagai penggerak PKK, kami harus menyuarakan ke bawah etos kemandirian dan jiwa wirausaha. Itu harus ditingkatkan supaya warga kami bisa menjadi warga yang mandiri begitu. Kesulitannya banyak. Karena keterbatasan SDM. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini saya merekrut pengrajin baru, kemudian saya harus mendatangkan narasumber pelatih batik karena mereka betul-betul dari nol. Kemudian setelah mereka bisa, tentu tidak semua pengrajin kami mau bergabung di tim ini ya. Mengapa? Karena tim ini kan dari nol. Sedangkan mereka di luar sana itu tuh orang biasanya pengen usaha itu tuh yang langsung kelihatan angkanya gitu. Nah, ini kan kita dari nol sekali. Nah, kalau pemasarannya sebetulnya kita sudah, karena kita melalui berbagai lomba kan Mas, kalau di Kelurahan Medadi itu tuh kita sangat aktif ikut lomba-lomba gitu. Nah, di antaranya kemudian kami bisa istilahnya menceritakan wirausaha sosial ini dan kemudian memang sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah Supra, artinya dari Kabupaten Bantul bahkan dari DIY itu sudah notice bahwa ada batik gayam yang merupakan ikon Kelurahan Moyodadi. Nah, dengan status kami sebagai Desa Mandiri Budaya ini tentu kami juga punya peluang untuk ikut berbagai pameran kelas nasional bahkan internasional begitu. Nah, sehingga melalui pameran-pameran itu kita kemudian jadikan sebagai ajang promosi. Alhamdulillah sudah banyak sekali instansi-instansi yang memesan batik gayam ini sebagai seragam. Misalnya kalau di sini ya kami memang melalui peraturan lurah atau surat keputusan lurah gitu ya. Batik gayam ini sudah jadi batik seragam untuk kelurahan gitu Mas. Jadi keunggulannya adalah kekhasan dari pola-pola batik itu sendiri yang bisa di-request oleh komunitas. Bahkan bisa memesan warna juga. Gitu. Jadi saya rasa
daya saing kami ada di situ. Di awal pengerjaan ada komplain, dan komplainnya itu kaitannya dengan pewarnaan Mas, pewarnaan kami yang belum settle. Jadi memang mudah luntur dan sebagainya begitu. Tetapi yang pengerjaan akhir-akhir ini di 2023 ke atas ini sudah hampir tidak ada komplain. Ya, jadi peran mitra yang saya gandeng itu adalah memberikan pelatihan, berarti meningkatkan kapasitas pengrajin ya, secara skill. Kemudian mitra juga memberikan pelatihan terkait manajemen keuangannya. Kemudian mitra juga memberikan pelatihan terkait promosi digital. Terus kemudian bahkan mitra juga berkenan untuk menjadi istilahnya itu tuh untuk bisa dititipkan produk-produk yang dihasilkan dari pelatihan tersebut. Tuh, mitranya tadi dari PT Margaria Group yang secara personal pimpinannya yaitu Ibu Diah Suminar yang merupakan mantan Ibu Wali Kota Yogyakarta, itu berkenan hadir ke sini dan kemudian memberikan pelatihan itu atas nama PT Margaria Group. Harapan saya nanti ada semakin banyak orang atau pengrajin yang bisa kami rekrut, terutama perempuan yang termasuk kategori rentan atau bahkan difabel. Jadi kami rencananya akan melakukan ekspansi terkait dengan pengrajin yang akan kami rekrut. Nanti ke depan ibu-ibu yang sudah ada di dalam tim ini akan mendampingi pengrajin-pengrajin baru yang akan kami latih, dan itu pengrajinnya itu tuh nanti dari itu tadi perempuan rentan itu tuh misalnya perempuan kepala rumah tangga karena mungkin suaminya sudah meninggal atau bercerai dan sebagainya, kemudian termasuk perempuan difabel tuh. Nah, terus saya juga berharap batik gayam semakin dikenal luas, kemudian pesanan semakin banyak, sehingga kemudian batik gayam atau komunitas batik gayam bisa betul-betul menjadi sumber penghasilan bagi anggota-anggotanya.